Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai semuanya, nama saya Nani Rahmawati dari kelas Perbankan Syariah B semester 5. Kali ini aku bakalan menjelaskan tentang kegiatan-kegiatan manajemen treasury. Kalian pasti penasaran dong. Yuk kita lihat. Sebelum kita melangkah ke dalam kegiatan-kegiatan apa aja sih kegiatan-kegiatan manajemen treasury, tentunya kita perlu tahu bahwa apa sih manajemen treasury itu. Nah, di Indonesia sendiri pemahaman tentang manajemen treasury itu lebih terpaku kepada sistem perbankan. Padahal manajemen treasury itu jika dilihat dari definisinya bahwa manajemen treasury adalah suatu unit atau divisi yang bertugas dalam hal pengelolaan dan perencanaan dalam pengalokasian dana dari suatu perusahaan dan juga organisasi. Jadi apabila dilihat dari definisinya ini, kita perlu tahu, kita tentunya tahu bahwa treasury ini tidak hanya berada dalam hal perbankan, tentunya ada di lembaga keuangan atau di perusahaan ataupun di organisasi lainnya. Terkhusus untuk perbankan, yaitu perbankan syariah, treasury dapat dipahami adalah suatu unit kerja atau divisi yang bertugas untuk mengumpulkan dana sebanyak-banyaknya dari masyarakat untuk dikelola sebagai nisbah dan juga sistem bagi hasil. Dalam manajemen treasury terdapat 3 kegiatan utama. Yang pertama pengelolaan kas, yang kedua pengelolaan investasi, dan yang ketiga adalah menjaga sistem pembayaran. Selain daripada ketiga kegiatan tersebut, manajemen treasury itu memiliki kegiatan-kegiatan lainnya. Oleh karena itu, yuk kita lihat kegiatan-kegiatan lainnya apa aja sih. Kegiatan manajemen treasury lainnya yang pertama adalah Asset and Liabilities Management. Tujuan utama dari pengelolaan Asset and Liabilities Management atau yang disebut dengan ALMA adalah bagaimana bank mampu untuk melakukan pengelolaan terhadap setiap resiko yang akan dihadapi serta memastikan bahwa setiap resiko yang ada tidak akan berpengaruh besar terhadap kegiatan operasional bank dan tingkat produktivitas, terutama resiko pasar. Nah, selanjutnya yang kedua adalah kegiatan hedging and servicing the bank. Sebagai salah satu divisi yang berada dalam naungan perbankan, bagian manajemen treasury dapat bekerja sama dengan divisi maupun anak perusahaan atau bank lain dalam hal bantuan sumber dana. Dengan begini, manajemen treasury akan dapat memaksimalkan pendapatan dengan tetap memperhatikan dan mempertimbangkan setiap resiko yang ada. Kegiatan manajemen treasury yang ketiga adalah corporate service. Nasabah merupakan kunci utama dari keberhasilan sebuah perbankan. Oleh karena itu, manajemen treasury berkewajiban untuk membantu nasabah dalam pemenuhan kebutuhan setiap nasabah. Semakin berkembangnya zaman, maka perkembangan produk perbankan juga akan mengalami kemajuan dan inovasi. Oleh karenanya, manajemen treasury harus mampu menghadirkan instrumen produk yang paling sesuai dan menguntungkan bagi nasabahnya agar senantiasa setia kepada bank. Kegiatan yang terakhir adalah profitabilitas. Profitabilitas merupakan kemampuan suatu perusahaan dalam menghasilkan laba selama periode tertentu pada tingkat penjualan, aset, dan modal saham tertentu. Jadi tidak dapat dipungkiri bahwa keberadaan manajemen treasury adalah untuk mengelola setiap sumber dana yang ada dan mencari sumber dana tambahan agar dapat menghasilkan keuntungan di masa yang akan datang. Jadi tidak mengherankan jika sebuah keuntungan yang didapatkan menjadi suatu tolak ukur dari keberhasilan manajemen treasury. Nah, itulah penjelasan saya mengenai kegiatan-kegiatan manajemen treasury. Semoga bermanfaat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.